Halo guys, selamat datang di channel Game dan Anime. Channel yang bakal ngebahas tentang seputar game dan anime. Di video kali ini, kami akan memberikan rekomendasi anime yang tokoh utamanya sudah overpower atau terlalu kuat dari awal episode. Tapi sebelum kita mulai video ini, ada baiknya jika kalian like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi ya, agar kalian bisa tahu kalau kami upload video baru. Berikut adalah 10 anime dengan tokoh utama overpower dari awal episode. Yang pertama, Mondaiji Taichi ga Isekai Karakoru Sou Desuyo. Isayoi Sakamaki, Asuka Kudo, dan Yoi Kasubake adalah remaja luar biasa yang diberkati dengan kekuatan psikis tetapi benar-benar muak dengan kehidupan duniawi mereka yang tidak profesional, sampai tanpa diduga masing-masing dari mereka meminta amplop aneh berisi undangan ke tempat misterius yang dikenal sebagai taman kecil. Tiba-tiba jatuh ke dunia baru yang luas, ketiganya disambut oleh Kurosagi yang menjelaskan bahwa mereka telah diberi kesempatan sekali seumur hidup untuk berpartisipasi dalam permainan berisiko tinggi khusus menggunakan kemampuan mereka. Namun, untuk ambil bagian, mereka harus bergabung dengan komunitas terlebih dahulu. Mengetahui bahwa komunitas Kurosagi no Names telah kehilangan status resminya dan tanah yang melimpah karena kekalahan mereka di tangan Raja Iblis, kelompok tersebut berangkat untuk membantu merebut kembali martabat rumah baru mereka dan ingin melindungi penghuninya, Little Garden. Yang kedua, Beelzebub. Ishiyama High adalah sekolah yang dihuni seluruhnya oleh penjahat, di mana kekerasan tanpa henti dan pelanggaran hukum adalah norma. Namun, ada satu aturan yang diakui secara universal. Jangan ganggu siswa tahun pertama, Tatsumi Oga, pejuang Ishiyama yang paling kejam. Suatu hari, Oga berada di tepi sungai ketika dia bertemu dengan seorang pria yang mengambang di sungai. Setelah diambil oleh Oga, pria itu membelah badannya dan mengeluarkan bayi yang merangkak ke punggung Oga dan segera membentuk keterikatan padanya. Meskipun dia belum mengetahuinya, bayi ini diberi nama Kaiser de Emperana Beelzebub keempat atau Baby Bill, di mana bayi ini adalah putra dari Raja Iblis. Seakan menemukan Lord of the Underworld, masa depan tidak cukup. Oga juga dihadapkan oleh Hildegard, pelayan setan Bill. Bersama-sama mereka berusaha untuk membesarkan Baby Bill, meskipun dikelilingi oleh penjahat remaja dan kekuatan iblis. Mereka berdua mungkin akan mendapatkan tantangan lebih dari yang mereka bayangkan. Yang ketiga, Setai Karen Children, The Unlimited Hyubu Kyusuke. Kyusuke Hyubu adalah seorang esper yang telah dihianati bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, ia telah menjadi salah satu esper yang sangat kuat dan juga seorang buronan. Namun, di balik tatapan itu, ada hati yang baik. Misi utamanya adalah untuk menyelamatkan esper yang dianiaya oleh manusia, bahkan jika itu harus dilakukan dengan paksa. Melalui metodenya, ia telah menyelamatkan banyak nyawa esper dan mendapatkan loyalitas dari mereka yang telah diselamatkan. Nama grupnya adalah Pandra. Yang keempat, Nanatsu no Taizai. Anime Nanatsu no Taizai merupakan salah satu anime yang kelima, Mahuka Kokou no Rettosei. Mahuka Kokou no Rettosei berlatar pada abad 21, di mana sihir yang dulunya hanyalah dongeng atau cerita rakyat belaka, kini menjadi teknologi sistematis yang dipelajari setiap sekolah. Pada sekolah menengah, institusi penyihir setiap siswa dipisahkan menjadi dua kelompok berdasarkan
meningkatkan nilai ujian masuk mereka. Blooms atau mekar adalah mereka yang memiliki nilai ujian yang tinggi yang ditugaskan pada kursus pertama. Sementara wits atau gulma adalah siswa cadangan yang akan ditugaskan pada kursus kedua. Dua kakak beradik, Tatsuya dan Miyuki Shiba, terdaftar di First High School. Setelah mengikuti ujian, Miyuki mendapatkan kursus pertama. Sedangkan kakaknya, Tatsuya, mendapatkan kursus kedua. Meskipun nilai dan status praktiknya sebagai wits menunjukkan bahwa dirinya sebenarnya tidak kompeten, tetapi sebenarnya dia, Tatsuya, memiliki pengetahuan yang luar biasa. Kemampuan tempur, fisik, dan kekuatan magic yang sangat hebat dikuasainya. Yang keenam, Hagure Yusa no Aesthetica. 30 tahun sebelum Hagure Yusa no Aesthetica, sejumlah orang-orang di bumi dipilih dan dikirim ke dunia lain bernama Alaizar, dan hanya sekitar setengah dari mereka yang dapat kembali. Salah satu yang terpilih adalah Akatsuki Osawa, dikirim ke Alaizar untuk mengalahkan Raja Kegelapan Garius sebelum kembali ke dunia aslinya. Beberapa yang dipilih dan berhasil kembali membawa pernak-pernik dari dunia itu. Namun, Akatsuki berbeda. Ia membawa putri dari Raja Kegelapan yang ia kalahkan yang bernama Miu. Dan sekarang, ia menyamar sebagai adiknya yang telah lama hilang. Setelah kembali, Akatsuki dan Miu dipaksa untuk masuk ke sekolah khusus yang disebut Bubble. Di sana, mereka dilatih untuk menguasai kekuatan yang mereka dapatkan dari Alaizar. Dengan harapan, kekuatan tersebut berguna untuk umat manusia. Yang ketujuh, Grisaya no Kajitsu. Yuji Kazami adalah seorang pelajar yang baru saja ditransfer menuju Mihama Academy. Yuji mengharapkan untuk hidup normal seperti pria remaja pada umumnya, karena dia mulai lelah menjadi agen dari organisasi rahasia. Namun, Mihama Academy sebenarnya adalah sekolah khusus untuk menampung siswa dengan latar belakang spesial. Di sekolah ini hanya memiliki 6 orang murid dan 1 guru. Hal ini karena memang sekolah ini berbeda atau spesial. Awal dari kehidupan sekolah Yuji, dia dapat menikmati kehidupan sekolah seperti yang diinginkannya. Dia dapat beradaptasi dengan teman-teman sekolah lainnya yang wanita semua. Namun, awal itu tidak berlangsung lama. Yuji harus menghadapi masa lalu kelam dari teman-temannya, dan juga masa lalu kelam dirinya yang sebenarnya ingin dilupakan. Mihama Academy sudah seperti rumah bagi wanita-wanita ini. Mereka adalah buah yang jatuh dari pohon dan mulai membusuk. Peran Yuji di sini diharuskan untuk dapat menyelamatkan mereka. Kedelapan, Darker Than Black, Kuro no Keishakusa. Anime ini mengambil setting di Tokyo, di mana di dalamnya terdapat sebuah kawasan aneh yang disebut Hell's Gate. Kemungkinan Hell's Gate menyebabkan bintang-bintang di langit menghilang dan digantikan dengan bintang palsu. Kemunculan Hell's Gate juga menyebabkan munculnya orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus, yang selanjutnya dikenal dengan nama Keishakusa atau kontraktor. Ceritanya sendiri berkisah tentang seorang kontraktor bernama Hei beserta dengan rekan kerjanya dalam menjalankan setiap misi yang diperintahkan oleh sindikat tempat mereka bekerja. Juga tentang masa lalu dan jati diri Hei yang berkaitan dengan konflik antara kontraktor dan pemerintah berbagai negara. Kesembilan, Seiken no Blacksmith. Suatu ketika ada perang tragis di mana kekuatan iblis terlibat. Setelah perang, kekuatan iblis dilarang dan dunia dikembalikan ke kedamaian. Cecil Campbell
adalah seorang ksatria yang telah mencari pandai besi untuk memperbaiki pedang lamanya yang diberikan oleh ayahnya. Suatu hari, dia melihat seorang pria berkelahi dengan bajingan yang menggunakan kekuatan iblis yang tabu. Pria itu mengalahkannya dengan satu pukulan pedangnya yang berbentuk aneh. Pria itu ternyata seorang pandai besi bernama Luke. Pertemuan yang ditakdirkan itu adalah awal dari petualangan. One Punch Man bercerita tentang keseharian seseorang bernama Saitama yang memiliki pukulan yang sangat hebat sekali. Kesehariannya hanya dihabiskan di apartemennya dan menjalani hari-hari seperti biasa, yang sesekali ketika berbelanja atau di perjalanan bertemu dengan asosiasi monster, dan lagi-lagi monster itu mati hanya dengan satu pukulan. Merasa bete dan kecewa karena monster selalu hancur dengan satu pukulan saja, akhirnya ia mencoba masuk ke asosiasi pahlawan bersama muridnya bernama Genos dan berharap bisa menemukan monster yang bisa membuatnya bertarung dengan serius. Saitama ini juga unik, yaitu menjadi pahlawan bukan karena pangkat atau kekayaan yang bakal ia dapat, tetapi menjadi pahlawan karena memang hobinya. Nah, itulah tadi 10 anime dengan tokoh utama overpower dari awal episode, versi game dan anime. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng ya, biar kalian bisa tahu kalau kami upload video baru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.